Siddhartha Gautama. Riwayat singkat. Sumber Wikipedia bahasa Indonesia. Buddha Gautama dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama. Beliau kemudian menjadi Sang Buddha atau orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Beliau juga dikenal sebagai Sakyamuni atau orang bijak dari kaum Sakya, dan juga dikenal sebagai Tathagata atau ia yang telah menemukan kebenaran. Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India yang juga merupakan pembawa ajaran Dhamma atau ajaran agama Buddha. Beliau adalah Sama Sambuddha atau orang yang telah merealisasi penerangan sempurna dengan usaha sendiri dan memiliki pengikut. Beliau lahir pada tahun 623 sebelum Masehi dan wafat atau parinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi. 3 bulan setelah parinibbana, khotbah-khotbah beliau dan vinaya atau peraturan-peraturan kebikuan atau peraturan-peraturan kepertapaan dirangkum dalam sidang agung yang pertama atau konsili yang pertama oleh 500 arahat yang dapat menghafal khotbah-khotbah dan vinaya beliau Sang Tathagata. Rangkuman tersebut kini menjadi bagian dari kitab suci Tipitaka. Bagian lain adalah Abhidhamma Pitaka. Arahat adalah biku atau pertapa yang telah berhasil merealisasi penerangan sempurna, berhasil meraih kesucian sempurna atau merealisasi nibbana, yaitu yang telah berhasil menghancur leburkan kilesa atau menghancur leburkan nafsu-nafsu keinginan. Orang tua Siddhartha Gautama. Ayah dari Siddhartha Gautama adalah Sri Baginda Raja Suddhodana dari suku Sakya, dan ibunya adalah Ratu Mahamaya Dewi. Ibunda Pangeran Siddhartha Gautama meninggal dunia 7 hari setelah melahirkan pangeran. Setelah meninggal, beliau terlahir di alam Dewa Tusita. Sejak meninggalnya Ratu Mahamaya Dewi, Pangeran Siddhartha dirawat oleh Ratu Mahapajapati, bibinya yang juga menjadi istri Raja Suddhodana. Kelahiran Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala. Pada saat ia lahir, 2 arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala, Pangeran Siddhartha diramalkan kelak akan menjadi seorang cakrawartin atau maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya pertapa Kondana yang dengan tegas meramalkan bahwa Pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas, karena apabila Pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para pertapa itu menjelaskan agar Pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha. 4 macam peristiwa itu adalah: 1 orang tua, 2 orang sakit, 3 orang mati, dan yang keempat orang pertapa, ya, seorang pertapa. Masa kecil Siddhartha Gautama. Sejak kecil sudah terlihat bahwa Pangeran Siddhartha adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai
yaitu kolam bunga teratai berwarna biru, kolam bunga teratai berwarna merah, dan kolam bunga teratai berwarna putih. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, pangeran memiliki 3 istana, yaitu istana musim dingin, istana musim panas, dan istana musim hujan. Masa dewasa Siddhartha Gautama. Kata-kata pertapa Asita membuat Raja Suddhodana tidak tenang siang dan malam, karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya itu menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Suatu hari Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergulakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya Rahula lahir, pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan dengan ditemani oleh kusirnya yang bernama Cana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai pertapa. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, dan kemewahan untuk pergi berguru, mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pertapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputa, tetapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian dia bertapa, menyiksa diri dengan ditemani 5 orang pertapa. Akhirnya beliau juga meninggalkan cara yang ekstrim itu dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Masa penggembaraan Buddha Gautama. Di dalam penggembaraannya, pertapa Gautama mempelajari latihan pertapaan dari pertapa Bhaggava dan kemudian memperdalam cara bertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu pertapa Alara Kalama dan pertapa Udraka Ramaputra. Namun setelah mempelajari cara bertapa dari kedua gurunya tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkannya, sehingga sadarlah pertapa Gautama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian pertapa Gautama meninggalkan kedua gurunya dan pergi ke Magadha untuk melaksanakan bertapa menyiksa diri di hutan Uruvela di tepi sungai Nairanjana yang mengalir dekat hutan Gaya. Walaupun telah melakukan bertapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Uruvela, tetapi pertapa Gautama belum juga dapat memahami hakikat dan tujuan dari hasil pertapaan
yang dilakukannya tersebut. Pada suatu hari dalam pertapaannya, Pertapa Gotama kedatangan seorang roh pemusik atau Gandharva yang kemudian melantunkan sebuah syair. Bila senar kecapi ini dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Kalau terlalu dikencangkan, putuslah senar kecapi ini dan lenyaplah suara kecapi itu. Bila senar kecapi ini dikendorkan, suaranya akan semakin merendah. Kalau terlalu dikendorkan, maka lenyaplah suara kecapi itu. Nasihat tersebut sangat berarti bagi Pertapa Gautama yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan tapanya, lalu pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang telah tinggal tulang hampir tidak sanggup untuk menopang tubuh Pertapa Gautama. Seorang wanita bernama Sujata memberi Pertapa Gautama semangkuk susu. Badannya dirasakannya sangat lemah dan maut hampir saja merenggut jiwanya. Namun dengan kemauan yang keras membaca, Pertapa Gautama melanjutkan samadhinya di bawah pohon bodhi di hutan Gaya sambil berprasetya. Meskipun darahku mengering, dagingku membusuk, tulang belulang jatuh berserakan, tetapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mencapai pencerahan sempurna. Perasaan bimbang dan ragu melanda diri Pertapa Gautama. Hampir saja beliau putus asa menghadapi godaan Mara, dewa penggoda yang sangat dahsyat. Dengan kemauan yang keras membaca dan dengan keyakinan yang teguh kukuh, akhirnya godaan Mara dapat dilawan dan ditaklukkannya. Hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Pertapa Gautama telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi sama Sambuddha. Tepat pada saat bulan Purnama Sidhi di bulan Waisak, ketika ia berusia 35 tahun pada bulan Mei tahun 588 sebelum Masehi. Pada saat mencapai pencerahan sempurna, dari tubuh Siddhartha memancar 6 sinar Buddha atau Buddha Rasmi dengan warna biru yang berarti bakti. Kuning mengandung arti kebijaksanaan dan pengetahuan. Merah yang berarti kasih sayang dan belas kasih. Putih mengandung arti suci. Jingga berarti semangat, dan campuran sinar tersebut. Penyebaran ajaran Buddha. Setelah mencapai pencerahan sempurna, Pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang antara lain Buddha Gautama atau Gautama yang telah mencapai penerangan sempurna, Buddha Sakyamuni atau orang bijak suku Sakya yang telah mencapai penerangan sempurna, Tathagata atau ia yang telah menemukan kebenaran, Sugata atau yang maha tahu, dan Bhagava atau yang agung, dan seterusnya. 5 pertapa yang mendampingi beliau di hutan Uruvela merupakan murid pertama Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta, di mana beliau menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu jalan mulia berunsur 8, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Sebagai informasi, 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 ini bisa ditonton di video saya yang lain. Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dhamma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun. Saat beliau menyadari bahwa 3 bulan lagi beliau akan mencapai parinibbana atau wafat, Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon sala di Kusinagara. Beliau memberikan khotbah Dharma terakhir kepada siswa-siswanya, lalu parinibbana pada bulan Mei 543 sebelum Masehi. Kelahiran, mencapai penerangan sempurna, dan parinibbana beliau itu adalah tepat pada saat bulan Purnama Sidhi
sehingga tiga peristiwa tersebut setiap tahun diperingati pada saat yang sama, disebut peringatan Hari Trisuci Waisak. Sifat agung Buddha. Sebelum mencapai kebudaan, Siddhartha Gautama mempraktikkan dengan sungguh-sungguh jalan untuk mencapai kebudaan, yaitu dengan melenyapkan ketidaktahuan atau kebodohan batin yang dimiliki oleh manusia. Siddhartha Gautama selalu melatih diri untuk melaksanakan amal kebajikan kepada semua makhluk dengan menghindarkan diri dari 10 tindakan yang diakibatkan oleh tubuh, oleh ucapan, dan oleh pikiran, yaitu oleh tubuh tidak melakukan pembunuhan, pencurian, dan perbuatan zina, oleh ucapan tidak melakukan penipuan, pembicaraan fitnah, pengucapan kasar, dan percakapan yang tidak bermanfaat, oleh pikiran tidak memiliki kemelekatan, tidak memiliki niat buruk, dan kepercayaan atau pandangan yang salah. Seorang Buddha memiliki sifat cinta kasih atau metta dan kasih sayang atau karuna. Cinta kasih dan kasih sayang seorang Buddha adalah cinta kasih untuk kebahagiaan semua makhluk, seperti orang tua yang mencintai anak-anaknya dan mengharapkan berkah tertinggi terlimpah kepada mereka. Akan tetapi terhadap mereka yang menderita sangat berat atau dalam keadaan batin gelap, Buddha akan memberikan perhatian khusus. Dengan kasih sayangnya, Buddha menganjurkan supaya mereka berjalan di atas jalan yang benar, dan mereka akan dibimbing dalam melawan kejahatan hingga tercapai pencerahan sempurna. Sebagai Buddha, beliau telah mengenal semua orang, dan dengan menggunakan berbagai cara, beliau telah berusaha untuk meringankan penderitaan banyak makhluk. Buddha Gautama mengetahui sepenuhnya hakikat dunia. Ia menunjukkan tentang keadaan dunia sebagaimana adanya. Buddha Gautama mengajarkan agar setiap orang memelihara akar kebijaksanaan sesuai dengan watak, perbuatan, dan kepercayaan masing-masing. Ia tidak saja mengajarkan melalui ucapan, akan tetapi juga melalui perbuatan. Dalam mengajar umat manusia yang mendambakan lenyapnya duka, beliau mengajarkan jalan pembebasan dari kelahiran dan kematian. Pengabdian Buddha Gautama telah membuat dirinya mampu mengatasi berbagai masalah di dalam berbagai kesempatan yang pada hakikatnya adalah Dhammakaya, yang merupakan keadaan sebenarnya dari hakikat yang hakiki dari seorang Buddha. Buddha adalah perlambang dari kesucian, yang tersuci dari semua yang suci. Karena itu Buddha adalah Raja Dhamma yang agung. Buddha mengkhotbahkan Dhamma, akan tetapi sering terdapat telinga orang yang bodoh karena keserakahannya dan kebenciannya tidak mau memperhatikan dan mendengarkan khotbah beliau. Bagi mereka yang mendengarkan khotbah beliau, yang dapat mengerti dan menghayati serta mengamalkan sifat agung Buddha akan terbebas dari penderitaan hidup. Mereka tidak akan dapat tertolong hanya karena mengandalkan kepintarannya sendiri. Demikian informasi tentang Buddha Gautama sepintas sekilas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.